Hai sis, selamat datang di channel yang akan mengubah cara pandangmu tentang cinta dan hubungan. Hari ini, kita bakal bongkar tuntas psikologi di baliknya. Stop, kalau kamu masih sibuk mengejar, kamu sedang melakukan kesalahan krusial yang justru mendorong dia menjauh. Di video ini, aku bakal bocorin strategi rahasia gimana caranya dia yang justru mati-matian ngejarmu. Siap membalikan keadaan? Pernah nggak sih sis, kamu terjebak dalam lingkaran tanpa akhir, terus-menerus merasa kurang, memberi segalanya, tapi akhirnya malah sakit hati? Kamu udah coba semua cara, udah berjuang habis-habisan, tapi kok dia makin jauh? Kamu nggak sendirian kok, ini adalah pengalaman pahit banyak wanita, dan hari ini kita akan mengakhirinya. Ada mitos berbahaya yang sering kali merusak hubungan yang bilang, semakin kita beri, semakin dia menghargai. Hati-hati sis, ini jebakan maut yang bikin kamu rugi besar dan dia jadi kurang ngehargain usahamu. Kenapa? Karena tahu nggak sih, algoritma daya tarik pada pria itu bekerja secara unik. Mereka itu bukan mengejar apa yang mudah didapat, tapi justru apa yang terasa bernilai tinggi, menantang, dan harus diperjuangkan. Ini bukan lucu-lucuan, ini adalah kunci psikologi yang harus kamu pahami. Di video ini, kita akan benar-benar membalikan semua aturan permainan sis. Kita bakal menyelami akar psikologi di balik fenomena pria mengejar dan gimana caranya kamu bisa mengaktifkan mode itu di dia. Ingat, ini bukan tentang manipulasi atau main-mainin perasaan ya. Sama sekali bukan. Ini tentang kamu menguasai diri, menyadari nilai dirimu yang luar biasa, dan membiarkan dia melihat cahaya itu. Siap untuk perubahan yang nyata? Yuk, kita mulai langkah demi langkah. Pastikan kamu tonton sampai habis, karena setiap poin saling berkaitan dan akan benar-benar mengubah perspektifmu. The payoff. 1. The invisible string technique. Biarkan dia berinvestasi padamu. Oke sis, teknik pertama ini adalah invisible string atau tali tak terlihat. Konsepnya sederhana banget, tapi efeknya luar biasa dalam psikologi kognitif. Manusia itu cenderung lebih menghargai apa yang mereka investasikan, apa yang mereka perjuangkan dengan energi dan waktu. Jadi, kalau dia yang berjuang untukmu, dialah yang akan merasa lebih terkoneksi dan menghargaimu. Gimana caranya mempraktikkan invisible string ini? Alih-alih kamu terus-terusan nawarin bantuan atau jadi penyelamat dia, coba deh sekali-kali minta dia ngebantu kamu. Bukan tugas berat ya sis, cukup hal-hal kecil seperti, bisakah kamu bantu aku cari rekomendasi kafe yang enak buat ngerjain tugas? Aku bingung banget nih. Atau, aku lagi bingung pilih film untuk movie night besok. Kamu punya saran yang seru nggak? Dengan begitu, dia merasa memberi nilai. Dia berinvestasi sedikit di kamu, dan itu bikin dia merasa penting dan dibutuhkan. Atau, coba deh sesekali biarkan dia yang memimpin rencana kencan atau kegiatan. Jangan kamu terus-terusan yang ngide dan ngatur. Biarkan dia berpikir, dia merencanakan, dia berusaha. Jadi, ini akan bikin dia merasa lebih punya andil dan secara tidak sadar, dia akan lebih menghargai momen itu karena itu hasil usahanya. Paham kan sis? Kuncinya adalah membiarkan dia berinvestasi. Kalau kamu sudah coba ini, ceritain pengalamanmu di kolom komentar ya. Aku penasaran banget. 2. Kekuatan jeda dan ruang. Ciptakan kerinduan yang kuat. Ini dia sis, poin kedua yang gak kalah penting, bahkan bisa jadi game changer. Kekuatan jeda dan ruang. Ingat prinsip kelangkaan dalam psikologi? Kita cenderung lebih menghargai dan menginginkan sesuatu yang tidak selalu ada, yang tidak selalu mudah didapat. Nah, ini berlaku mutlak dalam hubungan. Kalau kamu selalu ada, selalu tersedia, kadang orang jadi nganggepnya biasa aja, bahkan kurang menghargai. Jadi, gimana caranya menciptakan jeda dan ruang ini tanpa jadi cuek? Jangan selalu jadi yang pertama balas pesan sis. Bukan berarti kamu harus sengaja cuek atau menghilang ya, tapi berikan jeda yang wajar. Tunjukkan bahwa kamu punya kehidupan menarik di luar dia. Miliki hobi, teman-teman, dan aktivitas sosial yang mengisi duniamu. Pergi bersama teman-temanmu, ikut kursus yang kamu suka, nikmati waktu me time berkualitas. Tunjukkan pada dia bahwa kamu menikmati waktumu sendiri, bukan kamu yang selalu menunggu kabar darinya. Saat kamu punya kehidupan yang kaya dan gak bergantung padanya, kamu akan memancarkan aura kemandirian yang sangat magnetis. Dan ini yang paling penting,
dia akan mulai merindukan kehadiranmu, penasaran kamu lagi apa, dan justru dia yang akan ngejarmu untuk masuk ke duniamu yang menarik itu. Coba deh, praktikan ini minggu ini. Apa hobi baru yang akan kamu mulai? 3. Become the prize. Investasi terbesar adalah dirimu sendiri. Ini adalah game changer yang sesungguhnya dan fondasi dari segalanya, sis. Poin ketiga, become the prize. Jadilah hadiah yang paling patut diperjuangkan. Teori atraksi itu bilang gini, kualitas diri yang tinggi akan secara otomatis menarik kualitas pasangan yang tinggi juga. Kalau kamu berinvestasi pada dirimu sendiri, kamu jadi magnet bagi orang-orang yang berkualitas, termasuk dia. Ini adalah investasi terbaik seumur hidupmu. Jadi, gimana caranya menjadi hadiah ini? Fokuslah tanpa henti pada pengembangan diri. Investasikan waktu, energi, dan sumber daya pada karir, kembangkan hobi baru yang kamu nikmati, jaga kesehatan fisik dan mentalmu. Coba deh bayangin, ada seorang wanita yang hidupnya penuh warna. Dia passionate dengan pekerjaannya. Dia punya lingkaran pertemanan yang seru. Dia suka olahraga. Dan dia terus belajar hal baru. Wanita ini memancarkan aura hidup. Apakah pria akan ngejar wanita seperti ini? Jelas banget, sis. Dia akan melihatmu sebagai seseorang yang punya nilai, yang menarik, yang memancarkan kebahagiaan dari dalam, dan gak bergantung pada validasi dari orang lain. Tunjukkan antusiasme pada passionmu. Ceritakan tentang pencapaian kecilmu, tentang hal-hal yang membuatmu bersemangat. Ketika kamu bersinar dengan cahayamu sendiri, dia akan terpukau dan ingin lebih dekat dengan cahayamu itu. Ingat ya sis, kamu adalah hadiahnya yang paling berharga. Jangan pernah lupakan itu. Apa satu hal yang akan kamu lakukan minggu ini untuk berinvestasi pada dirimu? 4. The push-pull dance. Jaga dinamika ketertarikan. Poin keempat ini seru dan sangat powerful. Namanya the push-pull dance. Ini bukan berarti kamu tarik ulur yang bikin dia bingung dan emosi ya sis. Tapi lebih ke menjaga dinamika yang menyenangkan dan sedikit ketidakpastian sehat yang bikin dia terus penasaran. Psikologi flirtation menunjukkan kombinasi pujian tulus dan sedikit tantangan atau candaan itu bisa menjaga minat seseorang tetap tinggi dan bergairah. Ini seperti bumbu rahasia yang bikin hubungan gak hambar. Gimana praktiknya push-pull dance ini dalam keseharian? Contohnya nih, saat dia ngelontarin lelucon, kamu bisa bilang sambil senyum menggoda, "Kamu lucu deh, tapi kok gitu ya selera humornya?" "Tapi aku suka keberanianmu." Atau kalau dia melakukan sesuatu yang manis, kamu bisa beri pujian tulus yang spesifik. Tapi sesekali berikan candaan ringan yang menunjukkan kamu nggak terintimidasi, punya selera humor, dan punya standar. Ini menunjukkan kamu nyaman jadi dirimu sendiri. Kamu punya rasa humor, dan kamu nggak terlalu manis sampai lebay atau terlalu dingin sampai sulit didekati. Intinya, kamu itu menyenangkan, mudah diajak bercanda, tapi juga punya gigi dan prinsip. Ini bikin dia berpikir, wah, cewek ini menarik banget, nggak gampang ditebak dan bikin penasaran gila. Aku harus tahu lebih banyak. Jadi, keseimbangan antara push atau tantangan kecil dan pull atau pujian dan kehangatan inilah yang bikin dia terus ingin mendekat, tahu lebih banyak tentang kamu, dan terus berinvestasi emosi. Jangan sampai bosan di flirtation ini. Dan ini dia sis, poin terakhir yang akan mengunci semuanya, yang gak kalah penting. Boundaries are your superpower. Batasan itu adalah kekuatan super kamu yang paling ampuh sis. Studi hubungan menunjukkan bahwa batasan yang jelas itu gak cuma menunjukkan harga dirimu yang tinggi, tapi juga secara otomatis menarik rasa hormat yang mendalam dari orang lain. Kalau kamu gak punya batasan yang tegas, orang lain cenderung gak akan ngehargain waktu, energi, dan perasaanmu. Dan itu fatal loh. Gimana cara mengaplikasikan superpower batasan ini? Tegaslah saat ada perilaku yang gak pantas. Jangan pernah takut untuk itu. Jangan takut untuk mengatakan tidak jika kamu memang gak mau atau gak bisa. Ingat, tidak adalah kalimat lengkap dan valid. Misalnya, dia minta ditemani padahal kamu sudah punya janji lain, bilang saja dengan sopan tapi tegas, "Maaf, aku sudah ada janji nih, mungkin lain kali ya, aku kabari." Berikan batasan waktu untuk komunikasi, jelas dan tegas. Misalnya, kalau dia suka chat tengah malam dan kamu nggak nyaman, kamu bisa bilang, "Aku biasanya udah tidur jam segini, kita lanjut besok pagi ya." Dengan batasan yang jelas, kamu sedang mengajarkan dia bagaimana cara memperlakukanmu, bagaimana dia harus menghargaimu. Kamu menunjukkan bahwa kamu menghargai dirimu sendiri, dan otomatis dia akan belajar untuk menghargai kamu juga.
Ini adalah pondasi hubungan yang sehat, sis. Dan itu adalah daya tarik paling kuat yang bikin pria berkualitas tinggi terpikat dan mati-matian mengejarmu. Karena dia tahu kamu adalah seseorang yang berharga dan memiliki standar. Nah, sekarang kamu sudah punya semua rahasianya untuk membalikkan permainan. Tapi perjalananmu nggak berhenti sampai sini. Gimana kalau kamu pengen tahu lebih jauh tentang tanda-tanda pria yang benar-benar serius, berkomitmen, dan bahkan takut kehilangan kamu? Tonton video aku selanjutnya di sini. 3 tanda pria ini benar-benar serius dan takut kehilanganmu untuk melengkapi semua strategi ini. Jangan lupa tulis di kolom komentar, strategi mana dari 5 poin tadi yang paling bikin kamu tertarik atau yang akan kamu coba duluan. Dan share video ini ke teman-temanmu sesama sis yang butuh pencerahan ini ya. Interaksi kamu bantu banget channel ini berkembang. Sampai jumpa di video selanjutnya sis. Semoga harimu penuh kebahagiaan dan keberanian. Sampai jumpa.